Osong merupakan narasi berupa ikrar, sumpah setia, terima kasih, dan berisi petuah yang berguna. Osong ini dipertunjukkan berdasarkan konteks kegiatan yang dibawakan dalam bentuk sanjak. Narasi-narasi ini di kalangan suku Bugis disebut osong, sedangkan di kalangan suku Makassar disebut angaru. Pertunjukan osong disebut mangosong, sedangkan orang yang mangosong disebut pangosong. Menurut budayawan Bugis Andi Najamuddin Petaile menyebutkan, osong terdiri dua macam, yaitu osong pakana dan osong pakuru sumange. Osong pakana biasa juga disebut osong perang, yaitu sanjak yang berisi narasi berupa kata-kata semangat. Dahulu, osong jenis pakana ini dipertunjukkan oleh seorang prajurit di hadapan raja atau pemimpin sebelum berangkat ke medan perang. Ketika mangosong dilengkapi dengan properti seperti keris, dan keris tersebut diselipkan di pinggang. Pada saat dicabut dari sarungnya, keris tidak boleh diarahkan pada raja ataupun pada diri sendiri. Keris hanya boleh diarahkan ke tanah dan ke langit. Jadi keris hanya diacungkan ke atas dan atau ditancapkan ke bawah. Mengapa harus begitu? Karena mengarahkan keris pada raja atau pemimpin merupakan sesuatu bentuk pelanggaran etika. Begitu pula mengarahkan kepada penonton. Bahkan seseorang ketika setelah menghadap raja atau pemimpin yang dihormati, mereka harus duduk sambil mundur beberapa langkah sebelum berdiri. Tidak diperkenankan meninggalkan raja atau pemimpin, lantas berdiri begitu saja sambil berlalu, karena itu namanya bangsat dan kurang ajar. Sementara itu, osong pakur sumange, biasa juga disebut osong patupu, artinya osong penyambutan tamu. Osong pakur sumange ini berisi kata-kata yang lemah lembut, ungkapan terima kasih yang berisi petuah-petuah yang ditujukan kepada tamu yang datang. Dalam praktiknya, seseorang yang melakukan osong pakuru sumange tidak menggunakan properti benda tajam seperti keris. Bisa menggunakan tetapi tidak boleh mengeluarkan keris dari sarungnya. Mengapa begitu? Karena tamu itu adalah orang yang harus kita hargai, sehingga mestinya disambut dengan kehangatan dan kegembiraan, bukan disambut dengan ketakutan. Sepatutnya para tamu disambut dengan gerakan-gerakan gemulai oleh para penari. Menurut Andi Najamuddin, osong pakur sumange ini dipertunjukkan selain menjemput tamu negara, juga dapat ditampilkan pada acara pernikahan. Lirik dan syair osong pakur sumange ditampilkan penuh lemah lembut. Osong jenis ini menunjukkan keramah tamahan kepada tamu yang datang, dengan ungkapan-ungkapan rasa terima kasih atas kehadiran mereka. Kemudian kepada kedua mempelai, osong pakuru sumange ini berisi petuah-petuah Bugis yang berguna untuk masa depan mereka. Salah satu lirik dan syair yang amat pantas ketika menyambut pengantin adalah penggalan Inin Nawa Sabarai. Lirik ini bisa diungkapkan dalam bentuk sanjak, kemudian disusul dengan syair lagu. Sebagaimana diketahui di kalangan suku Bugis, lagu Inin Nawa Sabarai ini memiliki keistimewaan yang syarat dengan petuah Bugis bermakna, yakni tentang kesabaran dan ketabahan serta etika dalam kehidupan. Budayawan Bugis Andi Najamuddin sangat menyayangkan menampilkan osong pakana atau osong perang dalam acara menyambut tamu atau menyambut pengantin. Menurutnya, selain bukan pada tempatnya, juga membahayakan diri dan orang lain dan meleset pada tujuan yang diharapkan. Masak sih berteriak-teriak menakutkan di hadapan para tamu? Itu namanya melanggar nilai-nilai peradaban dan sopan santun sebagai orang Bugis. Tradisi Bugis memang memiliki keunikan tersendiri yang sangat kaya akan nilai budaya dan filosofi. Akan tetapi nilai-nilai itu akan menjadi luntur bila salah menempatkannya. Bila salah menempatkannya bisa menyangkut nilai-nilai harga diri itu sendiri yang selama ini dipegang teguh oleh orang Bugis. Siri berarti harga diri, kehormatan, dan martabat. Jangan sampai dicederai hanya menampilkan tradisi yang bukan pada tempatnya. Lebih jauh, Andi Najamuddin mengungkapkan bahwa tradisi osong Bugis ini tidak hanya dapat dilihat dari segi pertunjukannya, akan tetapi jauh daripada itu. Tradisi osong ini membawa pesan yang mendalam, selain sebagai pendorong semangat juang bagi yang akan berangkat ke medan perang, juga membawa pesan tentang kebersamaan dan kegotong royongan. Di masa kekinian,
berangkat ke medan perang diartikan ketika kita hendak menjalankan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalankan aktivitas, kita harus bersemangat dan optimis agar bisa memperoleh hasil yang diharapkan. Osong sebagai aktivitas kebersamaan dan gotong royong membangun solidaritas, di mana osong ini tentunya ditampilkan tidak hanya diri sendiri, tapi juga ada orang banyak yang menyaksikan. Artinya dengan semangat gotong royong akan menjadi nilai-nilai sosial dalam melaksanakan pembangunan dan perubahan-perubahan yang dianggap perlu. Oleh karena itu, lestarikanlah tradisi, selama tidak membahayakan diri dan orang lain, serta dilakukan pada tempatnya, dengan tetap memperhatikan norma-norma adat serta hukum yang berlaku. Melakukan osong, utamanya yang menggunakan senjata tajam, haruslah berhati-hati. Sebelum melakukannya di depan orang banyak, latihanlah terlebih dahulu. Pelajarilah cara-cara menusuk diri sendiri tanpa melukai diri sendiri. Pelajarilah trik-traknya kepada orang yang lebih ahli. Memang, tradisi osong pakana ini mempertontonkan keberanian, kekuatan, dan keterampilan mereka dalam menggunakan senjata tajam untuk menunjukkan kedikdayaan serta untuk menghibur penonton. Berhati-hatilah jangan sampai hanya untuk menghibur penonton tapi membuat malu diri sendiri. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, tradisi osong pakana ini juga memiliki beberapa dampak, baik positif maupun negatif, terutama karena penggunaan senjata tajam dalam pertunjukannya. Dalam konsep pelestarian budaya, tradisi osong ini memiliki dampak positif, misalnya melestarikan budaya lokal dan menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakat Bugis, dalam menghubungkan generasi muda dengan nilai-nilai tradisional. Begitu pula dari sisi daya tarik wisata. Tradisi osong ini menjadi daya tarik bagi wisatawan yang tertarik dengan budaya dan tradisi unik, sehingga meningkatkan potensi pariwisata lokal. Dengan daya tarik wisata yang meningkat, ekonomi masyarakat lokal pun mendapat manfaat, misalnya dari penjualan kerajinan tangan, makanan, dan akomodasi bagi wisatawan. Sementara itu, dampak negatif yang ditimbulkan jika selalu menampilkan osong yang menggunakan senjata tajam, diantaranya risiko cedera atau kecelakaan. Penggunaan senjata tajam membawa risiko tinggi bagi para peserta. Meski ada aturan dan persiapan yang ketat, kecelakaan tetap bisa terjadi, terutama jika terjadi ketidakseimbangan, emosi, atau ketidakhati-hatian. Potensi konflik atau kekerasan. Karena pertunjukan ini melibatkan aksi yang intens dan emosional, ada kemungkinan konflik atau perkelahian yang tak terencana bisa terjadi di luar kendali, baik antara peserta maupun penonton. Tradisi osong pakana ini juga berpotensi memberikan contoh penggunaan kekerasan dengan senjata tajam sebagai hal yang biasa yang bisa memengaruhi pandangan anak-anak atau remaja dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dalam konsep tradisi osong Bugis ini lebih ditekankan mempertunjukkan osong Pakuru Sumange karena mengajarkan nilai yang lebih tinggi bagi generasi Bugis itu sendiri. Dengan demikian, secara keseluruhan, tradisi osong memiliki nilai budaya dan sosial yang kuat bagi masyarakat Bugis. Namun, untuk meminimalkan dampak negatif, banyak pihak menyarankan adanya aturan dan pengawasan ketat selama pelaksanaannya, serta program edukasi untuk memastikan generasi muda memahami konteks budaya dan tidak menjadikannya sebagai pembenaran kekerasan di kehidupan sehari-hari. Saudaraku, berikut ini contoh lirik dan syair osong pakana atau osong perang, serta contoh lirik dan syair osong Pakuru Sumange. Macingara. Isa cendranai narita sonrai pasitumbasai di sana sampoginoe narita milae pasiburusai sandamparanie narita empatie pasilandrosai Hoppa bunee narita rupae.
Ramana Wijalampa Tengijampai. Segi belo-belo jambo sampo sadange nacinongi bulu cingara. Hei lama lela, gau, campa-campa sai tandre bidamu kapal linco di tengah padang. Gani goram lagi si bendra-bendra di gendra bidadari terusai ubombo wona cokome mayelo koga segi bonga tanda cule rekor handra siri pagi baru di magangka cingara apa wajah-wajah menilola rilino kuindra tombiro bela tonange masih gerak buang renung masih renung kurus mange sini kan kemana biku si wolong mai mangolo majajaran salompe nana ugi tabe la buang kula te kaki pak kurus mange terjadi tetap pere kalamang masing-masing tapada sama tunda dari rangkaan agak lebih tapi puan tabakan putih mengarosi ini nawa kesina ungar pala miring basiri mau buah daun mata apa ngawun awe pada tentung kena ino akhirnya ada mula buang sini ambil bedo kenderina awat makai ada buang ini kiri bola kurini